Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Pujianto selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala rahmat, karunia dan hidayahnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai pilkada di era pandemi. Saat ini kita bersama sedang mengatasi penanganan pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan rakyat dan penyelenggaraan negara. Pandemi tersebut memberikan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan rakyat, perekonomian negara, rumah tangga, serta kesejahteraan rakyat. Pandemi COVID-19 telah memberikan ujian kepada capaian kemajuan Indonesia pada saat ini di berbagai bidang. Kita dapat melihat berbagai kekurangan yang masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya untuk mewujudkan Indonesia maju. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, semangat Indonesia maju juga perlu menjadi tujuan bersama dalam pembangunan hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional. Produk hukum yang dihasilkan harus mampu mendukung tujuan bernegara dan membawa Indonesia maju. Indonesia maju merupakan taman sari dari kemajuan pembangunan daerah. Dalam rangka melanjutkan pembangunan kemajuan daerah, maka pada bulan Desember yang akan datang kita akan melaksanakan pesta demokrasi dengan menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di berbagai wilayah. Pesta demokrasi merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kita mengharapkan agar seluruh masyarakat yang akan menjalankan pilkada serentak untuk aktif berpartisipasi demi terpilihnya kepala daerah terbaik yang mampu membangun kemajuan di daerahnya. Namun, pelaksanaan pilkada serentak 2020 menimbulkan polemik di tengah pandemi corona yang terjadi di tanah air. Selain kasus harian infeksi virus corona di Indonesia yang terus mengalami peningkatan, jumlah korban jiwa akibat COVID-19 pun juga terus bertambah. Bahkan sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga terinfeksi virus yang menyerang saluran pernafasan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang dikhawatirkan menimbulkan klaster baru, mengingat proses pilkada dilaksanakan dengan melibatkan dan mengumpulkan orang. Kendati demikian, sejumlah pihak tetap mendorong agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan segala pertimbangannya. Meski menurut artikel yang saya kutip dari kompas.com yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2020, juru bicara Presiden Fajrul Rahman menyatakan pilkada serentak 2020 tidak ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat, yakni hak untuk dipilih dan memilih. Oleh karena itu, pilkada 2020 harus tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Fajrul juga menambahkan, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada tidak menunggu pandemi berakhir, lantaran tidak ada satupun yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Secara hukum, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2020. Artinya, pelaksanaan pilkada bukan semata kemauan KPU sebagai penyelenggara, tetapi amanat undang-undang dalam hal Perpu. Menggelar pilkada di tengah pandemi juga dapat menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Publik tidak perlu ragu. Penyelenggara pemilu di Indonesia sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilu yang seringkali sistem dan aturan mainnya berubah. Demikianlah hadirin sekalian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.